Salam, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dan kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengan sukacita menyambut firman Tuhan pagi ini. Namun kita awali dengan doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena kasih-Mu. Engkau tambahkan hari-hari kami pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kegiatan kami sangat merindukan kuasa firman Tuhan. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pagi ini. Tuhan, sempurnakan hamba-Mu menyuarakan firman ini di dalam keterbatasan saya, supaya semua sempurna dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita renungan Selasa 28 April 2026 terambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Keluarga dan kerajaan-Mu akan kokoh selama-lamanya di hadapan-Ku. Takhta-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Saat kita memilih sesuatu, tentu kita berupaya memilih yang terbaik dengan cara mengamati, dengan teliti memakai pikiran, rasio atau nalar kita, dengan tujuan memperoleh manfaat. Namun kita juga mengakui belum tentu sesuatu itu dapat menjadi harapan kita. Siapakah Raja Daud sehingga sangat berharga di hadapan Tuhan? Sebelum kita membicarakan berkat Tuhan, sebagaimana renungan firman Tuhan pagi ini, kita mengurai terlebih dahulu bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Dan apa pula yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana Tuhan memberkati Raja Daud. Samuel dalam hal ini yang diutus oleh Tuhan, yang dibantu Isai ayah Daud sendiri, memilih dari beberapa orang bersaudara anak Isai, memakai mata dan pikiran yang melihat fisik atau postur tubuh dengan harapan menjadi raja di kemudian, raja yang kuat
untuk mengalahkan segala musuh di dalam peperangan. Namun berbeda dengan Tuhan, dengan kuasa Roh-Nya sendiri, memilih bukan rupa, bukan fisik, melainkan hati. Karena hatilah yang diberi kuasa untuk membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang loyalitasnya tinggi. 1 Samuel 16 ayat 3b. Sehingga pilihan Tuhan di luar nalar pikiran manusia, karena Daud sebenarnya tidak masuk hitungan karena hanya penjaga ternak ayahnya yang pada saat zamannya tidak masuk golongan atau berada dalam strata sosial yang paling terendah di antara bangsa Israel. Dari semua narasi itu kita dapat memahami bahwa sesungguhnya pilihan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik, yang tak terpikirkan manusia. Sebagaimana Tuhan melalui Nabi Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat 9 yang mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan tidak berhenti atau selesai hanya memilih saja, tetapi Tuhan memiliki rencana dan memberkati Daud sebagaimana nats firman Tuhan renungan pagi ini bagi kita. 2 Samuel 7 ayat 1-16. Ayat 16 mengatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, janji ini semuanya digenapi Tuhan. Keluarga dan keturunan Daud diberkati hingga merujuk pada nubuatan para nabi yang melahirkan Yesus sebagai manusia menjadi Tuhan, juru selamat dari keturunan Daud. Demikian juga kerajaannya diberkati Tuhan, berkesinambungan yang sangat disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa hingga saat ini. Sehingga Daud itu pun menjadi bapak dan tokoh bangsa. Demikian juga Daud adalah tokoh Alkitab dengan narasinya yang banyak di dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, kita semua yang dibahagiakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang pilihan Tuhan yang dipilih berdasarkan kasih karunia dengan kedaulatan prerogatifnya, bukan karena kebaikan diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita diselamatkan. Kita dipanggil menjadi saksi hidup kudus dan memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya. Dan identitas kita membawa tanggung jawab untuk hidup sesuai kehendaknya. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu kita patut bersyukur
yang dipilih dengan kasih karunia oleh Tuhan, dan bukan kita yang memilih Tuhan, melainkan Tuhan sendirilah yang memilih manusia, yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Dengan pilihan tersebut, kita memiliki identitas baru. Bukan hanya terpanggil, tetapi terlebih dari itu, kita menjadi manusia pilihan. Hidup di tengah dengan tanggung jawab untuk menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga menjadi umat perjanjian, menjadi bagian perjanjian kersal dari Allah, manusia Kristiani yang penuh kasih dan setia, menjadi pelaku firman Tuhan sendiri. Dengan demikian, pilihan Tuhan menjadi orang yang dikasihi dan diberkati dan berharga di hadapan Tuhan adalah yang terbaik. Dan rencana Tuhan dan berkat Tuhan pun digenapi dengan yang terbaik pula. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur karena Engkau bersabda kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh benar siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga kami sangat berharga yang sangat Engkau kasihi. Kami bukan hanya terpanggil, tetapi Engkau pilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang mendapat berkat melalui hari-hari hidup kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami supaya kami mengerti apa rencana-Mu, apa yang kami perbuat untuk mengingat kebaikan-Mu itu, sehingga kami menjadi pelaku firman, menjadi terang dan garam di dalam perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami semua yang mendengar firman Tuhan ini, pimpin bila menjalani tiap perjalanan hidup kami. Tuntun, giring agar kami pelaku firman, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah hidup pergaulan kami, maupun terlebih di tengah-tengah keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sempurnakan doa kami, sampailah pujian kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sehat.